Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Lulu Zaharani dari mahasiswa Universitas Bandar Lampung. Saat ini saya sudah bersama Kak Roni selaku Marketing Manager dari Wahaha Group. Halo Kak Roni, apa kabar? Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Roni sudah mau menyempatkan membantu kami dalam tugas ini. Mungkin uh, Kak Roni bisa nggak sih kayak ceritain dulu nih sedikit tentang Wahaha Group itu apa sih? Oh, ya. Wah, grup itu company yang bergerak di bidang F&B ya, food and beverage, ya restoran. Dan Waha Group ini terbentuknya grup sebelumnya itu dari Wasi Food. Wasi Food itu dulu ada di Enggal, masih cuma 5 meja waktu itu kayaknya 5 atau 8 lah. Masih kayak ya kurang lah, masih berjuang waktu itu Wasi Food ya di Enggal. Terus yang berkembang itu di 2020. Akhirnya bangunlah di sini 2022. Ya sehingga Wasi Food yang sekarang itu sekitar 2 tahunan kita ngebentuk brandingnya kayak kita kenal sekarang. Oke. Berarti memang merintis dari kecil dulu ya Kak. Oke. Kan ini Wahaha Group ya Kak. Berarti kalau grup itu ada lebih dari satu dong? Lebih dari satu. Kita ada Wahaha Korean Barbecue, itu spesial untuk masakan Korea gitu. Oh gitu. Ya, terus nanti nextnya kita bakalan buat lagi yang lain. Wow, keren banget. Kita ajak masyarakat Lampung untuk cobain kuliner tanpa jauh-jauh gitu, harus di Lampung. Iya. Itu visi. Benar. Nah, kita kan lagi ngomongin soal brand awareness nih. Aku mau tanya dulu, ada nggak sih slogan dari Wahaha Group ini gitu? Oh, ada. Bring Apa happiness through food. Wah, boleh dong ngomong ke teman-teman semuanya. Bring happiness through food. Jadi kita bakalan kasih kesenangan untuk kalian gitu. Oke. Jadi lewat apa? Lewat kuliner. Lewat kuliner, baik. Nah, setelah itu aku mau nanya hal yang berkaitan dengan brand awareness juga. Pastinya setiap brand, setiap company itu punya yang namanya logo yang menjadikan dia sebagai identitas dari perusahaan tersebut kan. Bisa diceritain nggak sih Kak makna dari logo tersebut? Kamu kalau dengar kata Wahaha, apa yang kamu lihat? Hahaha. Balik lagi ke visi tadi kan, happy. Iya. Oh, I see. Ya. Gak jauh-jauh sebenarnya segampang itu kita menafsirkan. Oh, Gak ada yang spesial, iya, yang spesialnya iya. buat kita happy aja. Benar. Oke. Nah, aku mau tanya juga nih. Ini kan udah menjadi suatu grup company ya yang udah lumayan besar lah ya bisa kita bilang. Pastinya di sini juga akan sangat memperhatikan mengenai brand awareness gitu. Bisa diceritain nggak sih Kak, apa sih brand awareness yang sudah dibangun oleh Wahaha Group selama ini? Oke, kalau gitu aku tanya sama Lulu nih. Lulu kalau denger Wahaha Seafood apa sih yang diinget? Wahaha Seafood. Karena aku udah pernah kesini sekali. Di sini itu seafoodnya enak-enak, besar-besar, tempatnya besar, serba besar ya. Itu. Nah, itu salah satu branding kita. Oh. Sampai kan di kamu. Benar. Iya. Kamu bisa tahu itu ini besar segala macam pasti kamu lihat dari sosial media mungkin atau kamu datang langsung. Jadi branding itu yang kita ciptakan. Oke. Iya. Salah satunya kayak gitu. Salah satunya. Terus Ya, ada salah duanya? Ada dong pasti. Boleh dong diceritain ke teman-teman semuanya. Ya yang pertama pasti kan live and fresh seafood. Kayak yang dibilang tadi kan seafoodnya. Karena kita kan jualnya live and fresh seafood. Jadi kita kondisinya hidup dan fresh gitu loh. Jadi kalau datang ke sini otomatis makanannya itu enak. Iya. Karena live gitu, hidup. Bener. Tadi kita lihat waktu datang di depan Ada itu akuariumnya, kan? akuarium ya. Nah, itu juga sebagai positioning kita ya. Kalau kita bilang branding harus punya positioning tuh. Positioning kita di sini kepiting asap terbaik di Lampung. Karena emang terbaik di Lampung, cobain aja yang lain gitu. Kalau nggak percaya cobain yang di sini. Iya. Itu salah satu branding kita. Nah, aku mau tanya juga nih untuk Kak Roni. Seberapa besar pengetahuan Kak Roni mengenai kayak logo, tagline, Sepenting apa logo itu untuk brand itu gitu? Iya, seperti itu kurang lebih. Oh ya, itu namanya kita branding ya. Branding itu adalah ketika orang menyebutkan nama itu, orang itu tahu langsung mikir kemana, gitu kan. Contoh kayak gini, kalau misalnya Starbucks, apa yang kamu ingat? Kopi. Selain itu, kalau kopi emang dia jual kopi. Tapi sebenarnya dia nggak jual kopi, dia jual apa? Fancy.
Oh, I see. Berapa orang yang ngopi Starbucks itu pasti ngerasa fancy aja kan. Nah itulah yang kita bentuk dari logo yang apa yang kita punya. Wahaha Live and Fresh Seafood, kita punya campaign restoran terbesar, kita punya campaign family restoran. Itulah yang bakal diingat sama orang. Makanan seafood yang seger di mana? Di Wahaha. Makanan seafood yang besar-besar di mana? Di Wahaha. Kita berani diadu karena memang yang nggak ada lagi kecuali kita first gitu. Paling proper gitu. Ya bisa bandingin lah kalau dikonsumsi di Lampung ya. Untuk di segi kuliner seafood kita yang paling proper. Oke. Dari makanannya, karena kan visi kita kan kita kan di apa barangnya itu produknya dipanen oleh nelayan terbaik Lampung. Kan? Oh, oke. Jadi yang kita brandingin itu gini. Kita tuh punya ikan, punya hasil laut yang melimpah gitu di Lampung. Terus ngapain masyarakat Lampung ini harus makan produk luar? Contohnya kayak ikan salmon. Ikan salmon sama ikan kerapu bagus mana? Bagus ikan kerapu sebenarnya. Ikan salmon itu ikan jelek di luar sana. Kita punya ikan yang lebih bagus di Lampung gitu. Kenapa masyarakat Lampung nggak makan hasil lautnya sendiri? Kenapa harus makan hasil laut luar? Sedangkan kita bisa melestarikan itu. Itulah visi dari Wahaha Seafood. Ya itu kita branding terus sampai orang-orang tahu kalau misalnya ya Wahaha Seafood ini yang menyediakan fasilitas itu. Dan ikut serta untuk melestarikan di sektor pariwisata dan kuliner tadi. Jadi sebenarnya tuh mungkin gini ya, kalau branding itu sebenarnya diciptakan kayak out of the box, tapi sebenarnya make it simple and easy to remember Ya. oleh konsumen. Harus gitu. Iya kan? Harus gitu. Karena ya itu tadi kamu dengar Wahaha, kamu ingat apa? Iya. Gitu. Iya. Kalau kayak personal branding ya, dengar nama Lulu apa yang diingat? Putri gitu. Ya sudah. Iya benar-benar. Sejauh itu. Nah, seberapa jangka lamanya itu harus diingat sama orang. Apakah harus diubah atau enggak? Itu tergantung strategi kita kan. Intinya kita jualan. Contoh satu lagi ya kayak misalnya Red Bull. Kalau Red Bull ingat apa? Hah? Minuman. Tapi sebenarnya mereka lebih banyak sponsor ke sport. Jadi apapun sport, Red Bull minumnya. Mereka jual sisi ke aktivitasnya. Itu salah satu strategi brandingnya. Ya mereka nggak pernah tayangin minumannya gelek orang minum. Iya sih, benar. Rata-rata orang lari, orang balap, orang ini kan iklannya itu branding mereka. Karena mereka punya pasar di situ. Ya dulu kalau mau kuat, mau strong, minum Red Bull. Itu salah satu contohnya strategi marketingnya begitu untuk branding. Kan branding masuk dalam marketing. Iya betul sih. Nah terus aku mau tahu karena kan Wahaha ini dibentuk dari kecil gitu ya, bukan dari kecil terus hingga sebesar ini. Pernah nggak sih Kak mengalami perubahan branding visual atau logo gitu? Sejauh ini enggak, kita konsisten. Mesti konsisten ya. Karena yang konsisten itu susah untuk dilupakan. Betul. Jadi ketika kita bisa konsisten sampai kita dikenal sama orang itu bakal dikenal terus. Konsistensi yang susah. Oke. Nah, terus ketika kita membicarakan branding visual, secara visual atau yang bisa kita sebut logo dan teman-temannya, aku mau tahu nih Kak, kan branding visual itu ya seperti logo dan teman-temannya itu kita bisa lihat di perusahaannya, di tempat atau dan dimanapun gitu kan. Nah, tapi bagaimana sih dari branding visual tersebut dapat mempengaruhi masyarakat melalui media sosial gitu. Media sosial. Sebenarnya platformnya banyak. Iya. Ada rumusnya itu untuk branding ya. Branding itu kan ada awareness, ada consideration, ada conversation, ada loyalty, ada advocacy. Kita mulai dari yang paling atas, awareness. Jadi logo yang kita punya itu kita sebarin ke sebanyak mungkin orang. Ya kan? Karena gini, orang tahu aja belum tentu datang. Iya. Apalagi orang nggak tahu. Jadi mendingan yang mana? Jadi orang tahu itu masih bisa loh kita untuk tarik-tarik. Iya. Tapi kalau orang nggak tahu sama sekali, itulah makanya dari branding itu yang paling pertama itu adalah awareness. Setelah awareness, kita sebarin semua logo-logo kita ada di platform manapun itu ya, dari AdSense, Meta, Google Ads, email marketing atau WhatsApp Blast, terserah lah dari mana aja, yang penting orang-orang melihat selalu logo kita tuh ada. Dengan campaign yang ada, kayak campaignnya misalnya campaign kita sekarang kepiting asap terbaik. Ya Wahaha pasti ada hashtagnya. Kalau enggak Wahaha Live and Fresh Seafood. Tergantung campaign kita dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan itu apa yang akan diingat sama orang. Itu menyebarkan awareness-nya.
kita sebarin terus, kita kasih asupan terus. Ya itu tadi, karena orang tahu aja belum tentu datang, apalagi orang nggak tahu. Gimana caranya orang itu tahu terus sampai mereka bosan dan penasaran datang ke sini. Itu goalsnya. Iya, benar. Nah, itu menjadi tips juga nih untuk teman-teman yang lagi membangun sebuah usaha atau mau membranding usaha kalian. Setiap kalian bikin konten, jangan lupa untuk sertakan logo brand kalian di dalam konten kalian tersebut. Oke? Nah, yang kedua nih Kak, tadi ada Abis awareness, Ada consideration. Consideration itu jadi gini konsepnya ya. Awareness itu katakan 500.000 orang gitu. Consideration yang bakalan ngomongin brand itu mungkinan 50%. Ya kan? Apakah 50% itu akan datang? Belum tentu. Dipotong lagi 50%. Sampai akhirnya dia datang ke sini tuh paling cuma 5% yang datang ke sini. Jadi strateginya adalah kasih tahu semua orang dulu. Ya ibaratnya lo tanam yang banyak, yang mana buahnya yang bagus kan. Nanti itulah yang bakalan datang ke sini dan akan menghasilkan sales. Kan branding itu tujuannya untuk sales. Kalau nggak sales, ngapain gue branding? Benar-benar. Kemarin aku sempat tahu kalau Wahaha Group mengadakan sebuah event lari. Apakah itu salah satu? Ya itu salah satu awareness. Seberapa banyak orang datang ke sini dan melihat situasi di sini kan itu menjadi consider akhirnya mereka membicarakan di luar sana yang belum pernah makan Wahaha tapi pernah ikut lari, kemungkinan mereka bakalan ke sini untuk makan. Conversation. Nah, setelah conversation mereka udah makan ke sini itu akan menjadi loyalty. Balik lagi atau enggak? Setelah loyalty mereka merasa nyaman, enak gitu kan. Menjadikan advokasi, dikasih tahu ke kerabatnya. Nah, itulah goalsnya. The power of jadi event ya. Kalau udah dari mulut ke mulut kita nggak perlu budget lagi dong. Betul. Branding tadi. Benar. Yang penting dari brandnya sendiri mempertahankan kualitas ya Kak, konsisten. Sehingga ketika orang itu mulai membicarakan brand tersebut ke orang lain dan orang-orang itu datang, oh ternyata benar ya, ternyata real loh brand yang branding yang diciptakan oleh Wahaha Group. Positioningnya jadi janjiin, buktiin, akhirnya timbul cinta tadi. Ya kan? Yang begitu sih siklusnya. Lu nge-branding, janjiin kalau wah begini. Ternyata pas orang datang buktiin zone, nggak jadi timbul cinta tadi, nggak jadilah loyalty tadi nggak jadi, advokasi tadi nggak jadi. Stop di mana? Di conversation tadi. Kan goals kita sampai ke loyalty, advokasi lah. Iya benar. Itu strategi dari brandingnya. Emang harus awareness dulu yang ditekan. Ada strateginya? Ada. Boleh nggak sih diceritain? Kalau mau ya nanti bisa lah ya, kalau misalnya mau invite gua jadinya kayak ya mana ada usaha nggak nih, gua bisa ngerjainnya dikit-dikit. Wih. Tinggal MOU kan nih. Enggak bercanda. Atau lu mau buka usaha, gua aja sini yang marketing. Gue lagi buka usaha Kak, jujur nih. Bikin usaha hampers. Oh, pas banget ya. Harusnya rame sih soalnya. Belum ada. Belum ada. I don't know why gitu. Sebenarnya aku nggak tahu apakah hampers aku sendiri yang kurang menarik atau trik marketing aku yang belum pas dan branding aku yang belum berjalan sebagaimana semestinya, aku belum tahu. Cuman dalam seminggu ini aku masih kayak konsisten untuk upload video supaya algoritmanya juga terbaca oleh media sosial sih. Ini ya, gue kasih hack dikit. Algoritma. Sampai susah. Itu tuh bukan hoki loh, itu bisa di-create. Oh really? Ya. How to create the algorithm? Ada banyak banget hacksnya, ini kalau nggak direkam gue bisa kasih tahu. Nantilah kalau gitu habis ini. Oke. Ada banyak hacksnya. Oke. Marketing itu komunikasi. Iya apa ya? Komunikasi apa slogannya? Ilmu komunikasi. Di PDH kalian itu. We can hold the world. Nah, marketing itu we can hold the world. Kita mengendalikan media. I see. Terakhir nih Kak Roni, sebelum kita menutup podcast ini, aku mau tanya nih untuk Kak Roni. Kak Roni kan sebagai manajer marketing, pasti Kak Roni punya target dong. Pasti. Marketing enggak. Benar. Nah, apa sih harapan Kak Roni ke depannya untuk, pasti Kak Roni juga punya anggota dong di bawah Kak Roni. Apa sih harapan Kak Roni sendiri untuk anggota-anggota dalam branding Wahaha Group ini ke depannya? Gak muluk-muluk ya. Masyarakat Lampung setuju aja dengan visi kita. Satu visi dengan kita.
karena kita emang harus melestarikan yang ada di Lampung. Nggak usah jauh-jauh dulu kemana-mana. Lampung kita ini punya banyak, kenapa nggak kita manfaatin? Kita satukan visi, Waha nyediain tempat untuk bereksplor kuliner ya, dimanapun itu nanti, manapun kita buka di Jakarta tuh. Buka di Jakarta ngambil produk dari Lampung kan membantu perekonomian Lampung. Oh iya bener banget. Pak Gubernur nanti kalau jadi boleh dibantu kita. Namanya Kak Roni, Pak Gubernur. Oke, thank you so much. Thank you so much Kak Roni untuk bincang-bincang pada sore hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini juga dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Semoga rame ya yang nonton karena ini konten bermanfaat. Tadi udah dikasih tahu juga sama Kak Roni mengenai tips and trick untuk membangun branding ya, dan secara branding secara visual juga khususnya. Oke, segitu dulu teman-teman. Thank you for watching. Menurut kami, usaha yang dilakukan untuk menciptakan brand awareness sudah dilakukan dengan baik dan struktur, sehingga dapat menjalankan target audiens dengan baik. Menurut kami, branding visual belum ada perubahan dari hasil wawancara kami dengan Kak Roni sebagai marketing manager dan salah satu alumni Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 18. Waha adalah kata kebahagiaan yang dipertegas dengan tagline Bring Happiness Through Food. Iya, perusahaan tersebut menyadari pentingnya membangun brand awareness melalui kampanye sosial serta event untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap brand.